Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wilman Durmala. Saya dari kelas B2 PGSD dengan NIM 206.007. Hari ini kita akan belajar mengenai tema menyayangi tumbuhan dan hewan dengan subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua, alokasi 1 hari dengan mada pembelajaran PJBL. Nah, untuk kompetensi dan indikator untuk hari ini, kita akan mengambil mata pelajaran PKN yang kompetensi itu 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dan lambang Pancasila, menceritakan arti gambar pada gambar lambang Garuda Pancasila. Untuk indikatornya, di mana siswa harus dapat menyebutkan arti penting berterima kasih kepada sesama, memberikan contoh pengalaman berterima kasih, dan menguraikan 2 pengalaman sikap pada sila Pancasila. Untuk hari ini, kita akan belajar materi itu. Nah, mata pelajarannya itu PKN dengan tujuan setelah mendengarkan apa yang Ibu ceritakan, siswa dapat menyebutkan pesan yang terdapat dalam cerita tersebut. Lalu dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menentukan arti pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wabarakatuh, baik. Sudah baik, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Maka untuk berdoanya, mari kita pimpin dengan anak-anak. Untuk berdoa, kita di dalam hati ya. Dimulai. Selesai. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, model pembelajaran problem based learning. Kegiatan alokasi waktunya itu untuk kegiatan pertama itu kegiatan intinya itu adalah 10 menit. Baik, kita akan lanjutkan ya. Tadi kita kan sudah berdoa, menanyakan kabar. Lalu bagaimana sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, tanahku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, wah hebat-hebat ya, semuanya pada bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengabsen ya. Sahla Nur Aini apakah hadir? hadir. Nah, pintar. Kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika atau lambang negara Pancasila. Nah, di sini coba siapa yang tahu lambang Indonesia itu lambangnya apa? Garuda. Pinter, lambang burung Garuda. Kita kan sering lihat ya bahwa lambang burung Garuda itu selalu ditempel di depan dinding. Ya kan? Selalu ditempel di depan dinding.
Kenapa? Karena agar kita lebih mengetahui apa saja sih manfaatnya, lambang-lambangnya apa, lalu ada apa aja sih di kotaknya itu. Nah, kita akan belajar itu ya. Oke. Nah, untuk tujuannya, Ibu mengharapkan agar anak-anak dapat menyebutkan hal apa saja isi dari lambang-lambang burung Garuda. Lalu menyebutkan arti lambang sila, menyebutkan arti Pancasila, dan bagaimana mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, yuk kita melakukan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah, hebat-hebat ya. Nah, kita akan bersama-sama memecahkan masalah dalam Garuda Pancasila dan juga mengenal lambang-lambang burung Garuda. Baiklah, sekarang kita akan mendiskusikan arti pentingnya meminta maaf, apa dampaknya meminta maaf pada hubungan pertemanan yang sesuai dengan sila-sila Garuda Pancasila. Kita tahu bahwa sila itu mempunyai arti penting dan mempunyai dampak penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar mengenai tentang arti pentingnya meminta maaf, apa dampak meminta maaf pada hubungan pertemanan yang sesuai dengan sila Garuda Pancasila. Tanpa kita sadari bahwa anak itu kadang sering melupakan tentang cara kita meminta maaf ya. Nah, anak-anak bagaimana, suka nggak sih meminta maaf? Tentu kita wajib sekali loh meminta maaf kepada teman kita. Meminta maaf itu tidak hanya di saat kita salah saja, namun meminta maaf bisa juga di saat memang kita itu terlambat atau juga lupa memberikan pensel buat temannya, dan juga beberapa hal yang dapat kita dengan cara meminta maaf. Dalam pembelajaran hari ini ada lambang Garuda Pancasila ini sangat penting juga dan sangat berpengaruh terhadap arti pentingnya meminta maaf, dampaknya meminta maaf pada hubungan pertemanan, dan tentang sila-sila ini sesuai dengan sila Pancasila Garuda Pancasila. Tentu paham? Oke, baiklah. Nah, pastikan kita sudah mengenal apa aja sih sila-silanya. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan atau menceritakan pengalaman meminta maaf. Nah, jadi dulu ibu juga pernah meminta maaf kepada ibunya ibu ya. Dulu ibu itu lupa bahwa jadi di rumah ibu tuh mempunyai tentang penerapan bahwa jika sudah masuk ke rumah kita harus mengucapkan assalamualaikum. Sering nggak kita mengucapkan assalamualaikum sebelum masuk ke rumah? Waktu itu ibu lupa karena ibu terlalu capek sehingga ibu lupa mengucapkan assalamualaikum. Nah, di saat itu ibunya ibu tuh menegur ibu, kenapa tidak mengucapkan assalamualaikum? Seharusnya jika kita masuk ke rumah kita harus mengucapkan assalamualaikum. Nah, oleh karena itu ibu minta maaf karena telah melupakan hal yang sangat penting. Nah, meminta maaf itu juga sangatlah penting teman-teman, karena dengan kita meminta maaf semua masalah akan menjadi cepat selesai. Seperti itu. Di sini ada yang juga suka nggak sih meminta maaf pada temannya? Tentu pasti ya, suka ada. Nah, setelah ibu menceritakan pengalaman, ibu mau anak-anak coba menuliskan pengalaman kalian dalam meminta maaf. Boleh kepada teman, saudara, mama, tetangga, ataupun pada tumbuhan ataupun pada hewan. Boleh, ibu akan tunggu ya jawabannya.
Ya, oke. Setelah kita mempelajari lambang burung Garuda, pasti pengen tahu sih Bu, kayak gimana sih lambang burung Garuda? Kan kalau di depan itu besar ya Bu, coba lihat. Nah, oke, kita lihat ya. Ini adalah lambang burung Garuda yang hari ini kita akan pelajari. Sebelum kita ke media pembelajaran ini, coba sama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah. Nah, hebat-hebat semuanya ya, hebat untuk menyanyikan lagunya. Ibu, nih di sini ada media pembelajaran yang sudah kita siapkan ya. Di sini ada lambang burung Garuda. Nah, di sini sudah ada lambang burung Garuda ya. Nah, ini materi pelajaran yang kita akan pelajari. Lalu di sini kita akan belajar mengenal arti lambang burung Garuda beserta dengan menjodohkan lambang negara sesuai sila-sila Pancasila. Nah, di sini adalah gambar sila-sila yang telah Ibu tempelkan. Di sini ada simbol apa aja? Iya, bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas, oke, dan rantai. Nah, setelah anak-anak sudah memahami ini semua, kita lanjut nih ke bawah. Di sini Ibu akan memberikan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, di mana di sini ada nama, kelas, kelompok. Gambar di bawah ini berdasarkan pengalaman sila-sila Pancasila yang sesuai. Tariklah dan kocokkanlah gambar pengalaman tersebut pada kotak dan manakah paling benar. Di sini setelah Ibu menjelaskan tentang arti lambang Garuda, apa saja, nanti kita ke sini ya, Ibu akan menjelaskan dulu arti dari lambang Garuda. Nah, sebelum ke sini kita lanjut ke sini. Lihat, di sini ada sila pertama itu bintang. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan kewarganegaraan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kenapa? Jadi sila pertama itu bintang. Fantasinya ini nih, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, segenap umat beragama bebas memeluk agama yang mereka percayai. Nah, jadi di lambang burung Garuda itu ada artinya bintang. Bintang itu bahwa setiap manusia boleh memeluk agama kepercayaannya masing-masing seperti kita. Kita agama Islam boleh memeluk kepercayaan agama Islam. Anda Katolik boleh mempercayai agamanya Katolik, tidak membeda-bedakan agama lain. Yang kedua ada fantasinya. Ini nih, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, segenap umat beragama bebas memeluk agama yang mereka percayai. Nah, jadi di lambang burung Garuda itu ada artinya bintang. Bintang itu bahwa setiap manusia boleh memeluk agama kepercayaannya masing-masing seperti kita. Kita agama Islam boleh memeluk kepercayaan agama Islam. Anda Katolik boleh mempercayai agamanya Katolik, tidak membeda-bedakan agama lain. Yang kedua ada rantai. Rantai ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di sini untuk implikasinya itu, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila yang kedua, wujud dari rasa cinta kasih atas semua manusia dan hak kehidupan bangsa. Artinya bahwa semua bangsa Indonesia itu harus bisa hidup dengan bangga dan hidup rukun. Ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin
mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan kesetaraan. Implementasinya di mana mencerminkan bahwa pribadi yang luhur, pribadi yang mau bekerja sama, pribadi yang ingin bertoleran terhadap perbedaan agama. Nah, seperti itu. Yang ketiga di sini ada kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng ini sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Untuk implementasinya dalam pemusyawaratan perwakilan adalah sila keempat yang mencerminkan suara rakyat adalah suara kesesuaian. Artinya bahwa di saat pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun apapun itu, bahwa suara rakyat sangatlah nomor satu dan tidak bisa digugat oleh siapapun. Yang kelima yaitu Padinan Kapas. Padinan Kapas ini untuk mencapai kesejahteraan bersama, bahwa bangsa Indonesia itu harus sejahtera secara bersama-sama, tidak ada kesimpangan antara rakyat yang miskin ataupun yang kaya. Intinya kita harus sama-sama bekerja sama. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, Ibu akan memberikan LKPD yang Ibu tadi jelaskan ya, seperti ini. Nah, di mana siswa akan menuliskan nama, kelas, lalu sambungkanlah kelompok gambar di bawah ini berdasarkan pengalaman sila-sila Pancasila yang sesuai. Jadi nanti anak-anak akan menempelkan gambar manakah yang sesuai dengan sila Pancasila dan amanatnya itu seperti apa. Di sini ya sudah ada. Nanti Bu akan memberikan LKPD-nya, maka silakan dikerjakan. Baik, selama kita mengerjakan, kita tunggu dulu ya mengerjakan namanya. Oke, baik, hebat-hebat, semuanya sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Nah, refleksi hari ini adalah Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan menjawabnya. Berikan salah satu pertanyaan berikut ini. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ibu ingin tahu nih, pembelajaran hari ini apa sih yang kalian dapatkan? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat bersama Ibu menjelaskan pengalaman sila-sila Pancasila? Yang ketiga, coba kalian jelaskan kegiatan yang paling kalian suka itu apa dalam pembelajaran hari ini. Nah, baik, kita tunggu ya jawabannya. Oke, bisa ya. Nah, yuk setelah ini kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang yuk. Sebelum kita melakukan penutupan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang, matang sebiji, diundur bari-bari, mangga lepok, kan kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita juga telah melakukan refleksi tentang hari ini. Ibu sangat bangga dengan kalian. Kalian telah memahami pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh mengerti tentang pembelajaran hari ini. Ibu sangat bangga. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian tentang bagaimana caranya memanfaatkan atau meminta maaf kepada teman dengan baik dan benar, dan juga bagaimana sih Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.